Bismillahirrahmanirrahim. Pada video bagian kedua ini, kita akan selanjutnya belajar tentang bagaimana menyiapkan materi dan aktivitas untuk pembelajaran siswa. Kita akan fokus pada fitur tugas kelas ini. Disinilah kita sebagai guru akan menyiapkan materi-materi dan juga instruksi-instruksi yang akan mengarahkan kegiatan siswa dan kegiatan pembelajaran siswa. Langkah pertama adalah klik kotak ini, kotak buat ini, kemudian siapkan topik-topiknya. Tapi topik yang akan kita buat di sini tidak harus topik, bisa juga di sini berupa pendahuluan, misalnya seperti ini. Di bagian pendahuluan ini, Anda bisa memasukkan instruksi-instruksi awal yang berkaitan dengan kata pengantar, tujuan pembelajaran, waktu, dan penilaian misalnya. Kemudian, sesudah pendahuluan, kita baru bisa masuk ke dalam topik ekosistem atau topik-topik lain atau subtopik-subtopik lain yang sudah Anda siapkan. Di sini Anda bisa leluasa memasukkan topik ataupun subtopik yang sudah Anda siapkan. Jika Anda membuat sebuah fitur seperti ini, maka urutannya bisa Anda sesuaikan. Fitur bagian atas atau topik bagian atas ini adalah topik yang terakhir kali dibuat. Kalau kita ingin memindahkan ekosistem di bawah pendahuluan, tinggal mengklik, lalu drag, ya, jangan dilepas kliknya, lalu simpan di bawah seperti ini. Sesudah topik ekosistem, misalnya Anda ingin membuat topik pencemaran lingkungan, misalnya. Klik tambahkan, maka topik pencemaran lingkungan ada di paling atas, lalu kita simpan di bawah ekosistem. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengisi setiap topik yang ada di sini? Caranya adalah kembali kita mengklik bagian buat ini, lalu gunakan fitur materi. Misalnya, di bagian pendahuluan Anda ingin memberikan kata pengantar dan tujuan pembelajaran. Di sini Anda tuliskan kata pengantar Anda, buat secara singkat, ringkas, misalnya tentang mengapa kita belajar daring terkait dengan pandemi COVID-19, kemudian sampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa yang perlu mereka kuasai di akhir kegiatan belajar. Kalau sudah selesai, lihat ke bagian kanan atas, ada posting, klik posting. Nah, seperti ini. Seperti biasa, fitur yang baru dibuat akan ada di atas. Kita klik dan drag saja ke bawah pendahuluan. Nah, seperti ini sudah ada di bawah ya. Selanjutnya, misalnya kita ingin menuliskan tentang, memaparkan tentang waktu pembelajaran dan penilaian misalnya ya. Klik di bagian materi juga, lalu klik tulis waktu dan penilaian. Anda tuliskan waktu, aturan terkait dengan waktu misalnya, agar peserta paham aturan yang Anda tetapkan untuk pembelajaran daring ini dan penilaian apa yang akan dinilai dari peserta didik. Dengan adanya informasi-informasi seperti ini, peserta didik jadi tahu tentang batas waktu pengerjaan tugas, batas waktu membaca bacaan, batas waktu mengerjakan kuis, aspek apa saja yang akan dinilai oleh guru, dan lain sebagainya. Jadi, dengan menyimpan informasi-informasi ini di bagian pendahuluan, Anda bisa mengurangi pertanyaan-pertanyaan terkait hal tersebut di waktu mendatang. Klik posting lagi di kanan atas, kita simpan di bawah kata pengantar dan
tujuan pembelajaran. Seperti ini ya, begitu. Jadi di bagian pendahuluan, nanti peserta didik otomatis akan membaca terlebih dahulu kata pengantar dari gurunya, mengetahui tujuan pembelajaran atau indikator-indikator yang sudah Anda siapkan, waktu terkait waktu dan penilaian juga mereka paham. Begitu ya. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengisi topik-topik yang sudah dibuat, misalnya di ekosistem ini. Begitu ya. Seperti biasa, sama triknya, kita akan membuat subtopik itu atau materi atau tugas-tugas di kotak buat ini. Klik. Kalau kita ingin peserta didik kita untuk membaca bahan bacaan, lalu klik materi, lalu klik judulnya, ekosistem. Di deskripsi misalnya Anda memberikan instruksi. Bacalah bahan bacaan yang tersedia di bawah ini. Nah, tidak berakhir di sini. Anda harus menyiapkan bahan bacaannya. Caranya yaitu dengan mengklik kotak tambahkan. Klik. Di sini ada 4 pilihan, Google Drive, link, file, dan YouTube. Bahan bacaan apabila sudah Anda siapkan di laptop atau komputer Anda, berarti Anda klik file. Jika bahan bacaan tersebut sudah Anda siapkan di Google Drive, klik Google Drive. Jika bahan bacaan tersebut berupa situs, maka link situsnya Anda copy paste di sini, di link. Jika bahan bacaan itu atau bahan tayangan yang ingin disimak oleh peserta didik itu sudah Anda siapkan, berarti sudah tersedia di YouTube, klik link YouTube ini. Begitu ya. Jadi 4 opsi ini, 4 pilihan ini adalah 4 pilihan sumber bahan bacaan yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Ada yang disimpan di Google Drive, link, file, dan YouTube. Seperti itu ya. Misalnya, kita sudah menyiapkan bahan bacaan di Google Drive. Klik Google Drive. Lalu Anda lihat drive saya di sini. Klik drive saya. Berarti ini Google Drive kita. Misalnya Anda sudah menyiapkan sebuah folder khusus di sini, ekosistem misalnya. Double klik. Di sini Anda sudah menyiapkan sebuah file berjudul ekosistem, bentuknya dokumen Word. Kalau sudah diklik, lalu Anda klik tambahkan. Nah, di sini sudah tersedia. Seperti itu ya. Misalnya Anda menambahkan bahan bacaan lain yang bersumber dari laptop Anda atau bersumber dari link ya, sebuah situs di internet, klik tambahkan. Klik link, nanti linknya paste di sini. Misalnya saya sudah menyiapkan link ini, ekosistem, bacaan tentang ekosistem. Di atas browsernya, alamat browsernya, klik blok ya seperti ini. Lalu copy, Ctrl C, kembali lagi ke halaman Google Classroom. Lalu di link ini di paste. Nah ini dia. Kalau sudah di paste, lalu klik tambahkan link. Nah ini sudah tersedia. Link terkait dengan bacaan ekosistem yang tersedia di sebuah situs di internet, di web ya, begitu. Kalau Anda ingin peserta didik itu menyimak sebuah video, maka deskripsinya juga perlu diubah ya. Misalnya simaklah video di bawah ini, seperti itu. Lalu klik Anda tambahkan, klik YouTube. Nah, link YouTube-nya simpan di sini. Kalau kita mau menelusuri dulu. Kalau kita mau mencari dulu YouTube apa. Tapi kalau sudah tersedia YouTube-nya, klik URL ini. Klik URL. Saya sudah menyediakan link YouTube-nya di halaman situsnya, di blog ya ini. Lalu copy, Ctrl C. Kembali lagi ke sini. Kita paste di sini. Nanti otomatis halaman videonya tertera di sini. Kalau sudah tertera, klik tambahkan, lalu otomatis video YouTube sudah tersedia di sini. Seperti itu. Ini adalah 3 alternatif yang bisa Anda tambahkan di dalam materi ya, fitur materi.
Anda juga bisa menambahkan apabila bahan-bahannya ada di laptop atau harddisk Anda. Caranya adalah mengklik file, lalu posisikan di upload ya, lalu filenya, klik file dari perangkat Anda. Perangkat itu misalnya berarti harddisk yang ada di laptop atau komputer Anda. Ya, di sini bisa ada doc, bisa ada file PDF, mungkin bisa ada file video, bisa apa saja. PowerPoint juga bisa atau Excel ya. Klik, lalu open. Nah, kalau sudah tersedia, lalu upload, klik upload. Nah, sedang proses mengupload. Kalau sudah selesai, dia akan tersimpan di paling bawah ini. Seperti itu ya. Jadi itu adalah cara kita mengupload bahan bacaan atau bahan untuk disimak berupa video atau tabel di dalam Excel atau bahan bacaan berupa PowerPoint dan lain sebagainya yang sudah kita siapkan. Begitu caranya. Tidak mesti semuanya dipakai tentu saja ya. Di bagian ini tidak mesti semuanya dipakai. Ini hanyalah alternatif bagaimana kita mengakses bahan-bahan dan mengupload bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Kalau sudah siap seperti ini, maka klik posting di kanan atas seperti biasa. Sudah diposting, dia ada di atas ya. Lalu kita tarik ke bawah. Kita simpan di bawah ekosistem seperti itu. Kalau misalnya kita klik ekosistem ini, maka muncul instruksi yang sudah kita buat. Bacalah bahan bacaan yang tersedia di bawah ini. Ada doc, ini sama ya, yang dari Google Drive dan yang dari laptop sebetulnya filenya sama, makanya sama. Kalau ini link bahan bacaan yang tadi dari internet, web, kalau ini dari YouTube video. Tidak usah semuanya dimasukkan. Masukkanlah bahan-bahan yang memang perlu untuk dipelajari oleh peserta didik yang sebelumnya sudah Anda siapkan dengan seksama. Seperti itu ya. Itu belajar bahan bacaan. Kalau Anda klik ulang, maka nanti si gambar tersebut window-nya akan tersembunyi. Kalau diklik, muncul. Klik lagi di bagian ekosistem atau bar yang biru ini, klik, nanti dia akan tersembunyi. Seperti itu. Jadi enak untuk dipakai. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, kita ingin peserta didik untuk menjawab pertanyaan dari kita. Ya, kita gunakan pertanyaan ini, fitur pertanyaan. Klik. Fitur pertanyaan ini bukan pertanyaan kuis yang jumlahnya banyak. Lebih dari 1, 2, atau 3. Nanti kalau pertanyaan yang jumlahnya agak banyak, kita simpan di tugas kuis atau tugas. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang singkat, yang sifatnya mengkonfirmasi atau persepsi ya, tentang apa yang sudah peserta didik ketahui atau mereka pelajari dari pelajaran yang sudah mereka ikuti. Misalnya kita coba klik pertanyaan seperti itu. Klik pertanyaannya di sini. Misalnya kita tulis pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Di sini sebelah kanan ada opsi jawaban singkat atau pilihan ganda. Kita pilih jawaban singkat seperti itu ya. Lalu petunjuk operasionalnya, jawablah pertanyaan ini dengan singkat. Seperti itu. Ya. Lalu di bagian kanan ini kita bisa menyimpan tenggat, ini batas waktu, mau bulan apa, hari apa, jam berapa. Kalau tidak ada batas waktu, maka kita tidak usah isi, begitu ya. Kita ingin menyimpannya, misalnya di bagian ekosistem, klik ekosistem. Kemudian di sini ada pilihan, jika kita ingin siswa bisa menjawab jawaban siswa lain, klik ini. Siswa bisa mengedit jawaban, klik ini. Kita bisa memberi poin, kita juga bisa jadi tidak usah dinilai ya, kalau pertanyaannya hanya pertanyaan untuk memberikan pertanyaan persepsi saja.
klik tanyakan. Nah, sudah tersedia di sini di ekosistem. Kita simpan di bawah ya, misalnya. Selanjutnya, jika kita ingin untuk memberikan tugas kuis kepada peserta didik. Nah, di sini kita beri judul, misalnya kuis 01. Ya. Petunjuk operasionalnya, kerjakanlah kuis ini secara mandiri, misalnya ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita mengisi blank quiz ini yang tersedia di dalam bentuk